Saudara, meski Pilpres 2029 masih 5 tahun lagi, nah ini Partai Gerindra bikin gebrakan baru, mengumumkan dan mengusung Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk periode kedua. Nah, usulan ini muncul di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang, Kabupaten Bogor, yang sekaligus mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, nggak cuma di situ euforia politiknya. Secara bersamaan, Prabowo Subianto juga kembali bermanuver mengumpulkan pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus dan menawarkan proposal politik yang mengarah kepada koalisi permanen kepada pimpinan dari Kim Plus tadi. Nah, kita bahas soal ini bareng Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi. Selamat pagi Mas Agung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Minggu pagi ini. Pagi Mas, pemirsa semua. Oke Mas, dua isu utama tadi itu kan lagi rame jadi perbincangan Mas, mulai dari netizen sampai dengan beberapa uh, partai begitu sudah memberikan respon soal hal ini terkait dengan yang pertama kita bahas dulu soal koalisi permanen Mas. Nah, Ya, ini muncul bersamaan dengan isu reshuffle yang juga lagi hangat belakangan ini. Benarkah ini semata-mata demi loyalitas saja Mas? ya, pertama dan yang utama memang statement Pak Prabowo ataupun statement kader Gerindra yang menjadikan Pak Prabowo ketum sekaligus capres 2029 nanti memang agak di luar dugaan Mas Rusdi ya. Karena kita pikir ini sebatas hanya Gerindra saja yang ditahbihkan kepada Pak Prabowo, tapi ternyata sekalian dideklarasikan beliau sebagai capres. Alasannya sederhana Mas, ada tiga. Saya mencatat ada alasan yang sifatnya politis ya, alasan di mana kita tahu bahwa koalisi Indonesia Maju Plus ini sudah terkondisikan dan menguasai parlemen ya, totally 80% lebih seperti itu. Yang kedua ada alasan sosiologis di mana approval rating Pak Prabowo ini rata-rata di kisaran 80% sampai 85%. Jumlah yang sangat tinggi dan itu sedikit banyak memberikan rasa kepercayaan diri untuk ke depan memimpin kita kembali walaupun sekarang baru 3 bulan pemerintahan berjalan. Nah, yang ketiga ada alasan di mana alasan yang mengemuka adalah alasan-alasan ideologis, politis, historik ya, seperti itu. Jadi alasan historik ini yang mendasari adalah bahwa ketika seorang presiden terpilih di periode pertamanya, maka kemungkinan besar terpilih di periode kedua sangat besar ketika sistemnya adalah sistem presidensial multipartai ekstrim seperti di kita seperti itu. Nah, contohnya ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Nah, sekarang itu mengemuka di Pak Prabowo. Sehingga Gerindra, baik melalui kadernya, elitnya, langsung saja kemudian menetapkan Pak Prabowo sebagai capres mereka di 2029. Setidaknya memang di internal untuk mensolidkan kader-kader Gerindra, untuk memastikan Gerindra ini punya arah yang jelas ke depan bagaimana supaya bisa menang Pilpres, tapi juga menang pileg ya Mas, seperti itu. Sehingga ya bisa aja kemungkinannya dalam tanda petik PDIP bisa eh, tersisih kalau misalkan PDIP dalam tanda petik tidak punya strategi-strategi khusus untuk mengimbangi pola dan gerak politik Gerindra di masa-masa yang akan datang. Nah, di luar itu semua saya melihat juga di internal Kim Plus akhirnya mau tidak mau harus bisa mengkondisikan diri bahwa mereka kini sudah punya ya capres pilihan, walaupun itu perlu disepakati dulu karena kan 2029 ini masih panjang, masih jauh seperti itu sehingga ini bisa menjadi tawaran yang menarik. Apalagi kita tahu ya sampai hari ini soliditas koalisi Indonesia Maju Plus ini masih cukup positif walaupun didera beragam macam dinamika-dinamika kebijakan ya ketika para menteri-menteri yang berasal dari Kim Plus tadi agak gagap merespon ya perkembangan ekonomi, gejolak-gejolak sosial yang hari ini sedang mengemuka seperti itu Mas sebagai pengantar. Oke, Mas, jika koalisi Indonesia Maju Plus ini solid dan permanen, apakah ini akan menjamin stabilitas dari pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya? Terlebih kan memang Ya. seperti Mas bilang tadi, ada beberapa sentimen negatif yang muncul di 100 hari kerja pertama Prabowo Gibran begitu, Mas. Ya, jadi yang jadi soal adalah koalisi di kita itu sangat sulit untuk dipermanenkan karena beragam dinamika yang sering terjadi.
utamanya soal perilaku elit yang sering berubah dan kadang tidak bisa ditebak, Mas Rusdi ya. Yang kedua soal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini, itu juga akan menjadi batu ujian bagi setiap koalisi yang terbentuk, termasuk dalam konteks koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, apalagi ada ekosistem politik di mana presidensial threshold itu dihapus ya, Mas, yang ambang batas presiden 20%, sehingga membuat partai-partai punya kans untuk mencalonkan ketumnya atau kader potensial mereka yang punya elektabilitas untuk maju di Pilpres nanti. Nah, saya kira bahasan 2029 ini memang masih jauh untuk kita expose, tapi ternyata Gerindra sudah mengawali dan ini ya menurut saya sah-sah saja karena mereka punya otoritas, punya peluang untuk terlibat kembali, tapi bagi partai-partai lain ini masih belum masuk dalam kajian mereka karena mereka baru saja misalkan untuk koalisi perubahan yang di sana bergabung PKB, Nasdem, PKS baru saja bergabung dengan Kim Plus, kemudian hari ini ditawari ada Capres 2029, mesti mereka kaget kan, mesti mereka belum siap merespon itu dan kita lihat berapa statement petinggi-petinggi dari koalisi perubahan yang kemarin di Pilpres 2024 itu juga masih dalam tataran mengkaji, kemudian melihat situasi yang berkembang seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah permanen, saya kira masih relatif karena masih panjang perjalanan pemerintahan, sehingga untuk membahas ini sampai 2029, tampaknya kita harus menahan diri karena 3 bulan pertama ini saja memang beragam dinamika sudah terjadi. Tapi minimal 6 bulan sampai 1 tahun ke depan koalisi ini kemungkinan besar solid, Mas Rusdi. Kenapa? Karena memang orkestrasinya utamanya ada di Pak Prabowo dan para menteri yang di bawah beliau memang sampai sejauh ini tidak ada pilihan selain sami'na wa ata'na, taat turut ya, mengikuti arahan beliau karena memang gaya kepemimpinannya kan military way itu, Mas. Ya jadi mau nggak mau di bawahnya harus mengikuti, kalau tidak ya ditinggal atau diganti seperti itu. Oke, berarti apakah itu artinya jawaban kesediaan dari anggota koalisi ini atas tawaran permanen akan jadi pertimbangan Prabowo untuk mendepak atau mungkin ada peluang partai baru masuk PDIP misalnya begitu, Mas? Ya mungkin saja Mas, kalau para pembantunya yang notabene ada para ketum Kim Plus desainnya tidak taat ya, kemudian punya visi misi arahan sendiri yang tidak terkomunikasikan dengan baik, mungkin saja PDIP bisa masuk walaupun ini masih jauh panggang dari api ya, karena politik nasi gorengnya belum dimasak-masak nih Mas Rusdi. Jadi akan sangat sulit kita bicara koalisi kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega belum ketemu langsung. Ya, jadi ya pilihan paling strategis, yang paling rasional bagi Pak Prabowo hari ini yang mempertahankan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus sebaik-baik mungkin. Ya pun kalau ada masalah diperingatkan, ya kalaupun masih tetap bermasalah diganti. Tapi diganti di sini pindah posisi saja. Misalkan Menteri A, Menteri Agama, ya nanti yang A ini karena nggak baik, dia diganti ke posisi B, misalkan Menteri Haji ya, hanya bertukar gitu, tapi bukan dikeluarkan dari kabinet. Setidaknya untuk meredam gejolak bahwa dia memang kayaknya nggak cocok di situ, tapi kita coba di sini. Ya jadi bertukar posisi sama kolega yang lain, tapi tidak dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan ini kan harus panjang pertimbangannya. Menimbang reshuffle itu pertimbangannya bukan hanya sebatas dimensi teknokratis ya, soal kinerja, tapi juga ada dimensi politis juga. Nah, apalagi penyusunan kabinet Merah Putih ini kan kental suasana politisnya. Jadi kalau misalkan ada yang dikeluarkan, ini kan bisa menimbulkan gejolak yang tidak perlu dan itu dihitung betul oleh Pak Prabowo ketika belum ada partai baru yang masuk seperti PDIP. Oke, Mas, kalau saya baca juga Caimin ini ternyata juga sudah mengungkapkan bahwa Prabowo ini telah menawarkan soal koalisi permanen ini kepada para elit Kim Plus ini sudah beberapa hari sebelum mengumumkan itu tadi. Nah, ini artinya kalau menurut Mas, pandangan Mas dia sebagai pengamat politik, siapa yang kira-kira akan menerima dan siapa yang kira-kira akan mempertimbangkan mungkin ya atau menolak gitu? Iya, sementara ini saya kira akan lebih banyak yang menerima ya Mas, istilahnya koalisi Indonesia Maju yang sejak awal mendukung Pak Prabowo. Kita sebut ada PAN di sana, ada Golkar, ya, ya Gerindra termasuk di dalamnya otomatis seperti itu. Nah, sisanya kemana? Sisanya ya akan mempertimbangkan lagi ya. Satu lagi Demokrat, sorry. Nah, sisanya akan mempertimbangkan lagi dalam konteks plus itu ya, yang kemarin bicara dalam narasi koalisi perubahan Nasdem, PKS dan PKB, karena mereka kan baru masuk nih dalam koalisi Indonesia Maju sehingga berubah nama menjadi koalisi Indonesia Maju Plus. Tiba-tiba baru masuk langsung disodori 2029.
Padahal ketum-ketum mereka, kader-kader mereka ada yang potensial untuk maju. Seperti itu. Tapi ini akan menarik untuk dibahas, dicermati, karena di Pilpres itu kan bukan semata-mata hanya soal peluang maju atau elektabilitas ya Mas ya, potensinya seperti apa. Tapi juga soal biaya kampanyenya, logistiknya, isi tas Mas. Ya, jadi kalau misalkan mau maju pilpres ya ada elektabilitas, ada isi tas, logistik yang kuat. Kalau nggak punya dua-duanya, ya maaf-maaf lahir batin nih, akan sangat sulit untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, pasti di situ pada realistis. Apakah pesaing Pak Prabowo nanti, orang yang akan dijagokan partai-partai di internal Kim Plus, kalau misalkan tidak menjagokan Pak Prabowo, punya peluang menang. Ya, itu kan bahasan yang beda setelah punya elektabilitas, punya isi tas, peluang menangnya gimana nih? Ada nggak? Nah, di situ akan realistis dan rasional. Nah, pada akhirnya ketika memang hal-hal semacam itu tidak terpenuhi, perdebatannya bukan soal capres lagi, Mas. Siapa cawapresnya? Siapa yang mendampingi Pak Prabowo? Untuk internal Kim ya. Ya, jadi posisi Mas Gibran ini akan sangat seksi untuk diperebutkan. Ketika Mas Gibran belum punya partai, kemudian kinerjanya biasa-biasa aja, bahkan underperform, maka ini akan bergoncang, Mas. Ini akan menjadi dinamika tersendiri di internal Kim. Jadi pembahasannya bukan bahasan soal capres, karena capresnya besar kemungkinan akan definitif melihat landasan historik tadi. Pak SBY, Pak Jokowi maju lagi dan terpilih dengan approval rating elektabilitas yang sangat tinggi juga. Seperti itu. Jadi cawapresnya siapa? Nah, kalau kita lihat di internal Kim ini kan potensial nih. Ya, ya ketum-ketum Kim Plus itu semuanya punya boarding pass untuk maju sebagai cawapres. Nah, dinamikanya di situ. Dan lawannya siapa? Yang tersisa tinggal PDIP, tinggal kelompoknya apa Anies Baswedan kalau memang arahannya membuat partai juga. Jadi ya ini seperti halnya miniatur Pilpres 2024 kemarin. Tapi bisa juga hanya dua paslon. Kalau memang ini terkondisikan betul ya suasana dan situasi politik kita. Tapi kalau terjadi dalam tanda petik gempa tektonik politik skala Richter besar, tsunami politik, Mas. Ah, ini bisa membuyarkan semuanya. Ya, ada masalah, ada sesuatu di luar kendali Pak Prabowo dan seterusnya ya. Ini peta berubah semua, dinamis lagi. Ya kita nggak bisa menebak capres siapa, cawapres gimana. Bisa saja 8 partai parlemen yang sekarang ada, 8-8-nya mengajukan nama untuk sebagai capres maupun cawapres kan. Ini kan jadi luar biasa. Jadi saya kira sampai hari ini ya petanya ya per tanggal 16 Februari ya Kim Plus memang solid untuk bersama Pak Prabowo, tapi setelah 16 Februari, wallahu a'lam bishawab, Mas. Seperti itu. Oke. Ini menarik sih bahasannya tadi ketika Mas bilang ketika ada tsunami politik begitu Mas ya. Ya, Jadi membuyarkan peta politik dan memungkinkan untuk partai-partai ini mengusungkan masing-masing begitu. Nah, ini kemungkinannya bagaimana Mas? Kalau sekarang ya, mungkin masih solid ya. ya, solid dan kayaknya under control semua ya, Mas. Hmm. Tsunami politik itu kan ya peristiwa-peristiwa force major ya yang memang di luar dugaan terjadi dan itu mendera koalisi Indonesia Maju Plus atau Pak Prabowo dan kita tak ingin terlalu ekstrim ya gangguan politik yang terjadi di negeri kita. Tapi hal-hal semacam itu kan harus kita tempatkan supaya kita nggak kaget, supaya kita siap dengan segala situasi. Nah, saya kira dinamika itu yang perlu dipahami setiap elit bahwa ketika ada tawaran dari Gerindra dengan capresnya Pak Prabowo, ya ini satu tawaran yang menarik. Tapi perlu juga diberi ruang bahwa ke depan kita nggak tahu nih ya bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Prabowo, kemudian kabinet merah putih, terus bagaimana efek-efek atau ekses-ekses yang terbentuk ketika Pak Prabowo bersama kabinet merah putih memimpin. Nah, saya kira elit politik hari ini walaupun dalam tanda petik sepakat, seia sekata pasti juga wait and see, Mas. Dan semuanya masih dinamis. Karena ya sampai di mana belum didaftarkan ke KPU, ya capres cawapresnya, maka sampai di situ pula semuanya masih bisa berubah. Jadi Belanda masih jauh, semuanya masih panjang. Saya kira fokus utama Pak Prabowo hari ini bersama Kabinet Merah Putih adalah bagaimana setiap hari bekerja dengan profesional dan bekerja dengan habis-habisan supaya rakyat puas dan tingkat kepuasan itu terus meningkat. Seperti itu. Oke, Mas ini ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Makna di balik keputusan Prabowo maju jadi Capres 2029 ini, apakah menjadi sinyal kuat bagi para politisi muda? Seperti bisa kita bilang lah, Gibran Raka Buming Raka yang memang sudah Ya. santer dibicarakan akan menggantikan Prabowo di 2029 untuk maju menjadi Capres. Bagaimana, Ya. Mas?
Ya, akhirnya rumor itu ditepis dengan sendirinya dengan maju kembalinya Pak Prabowo di periode kedua, sekaligus membantah bahwa beliau akan turun di tengah jalan ya, setengah periode sebelum Pilpres kemarin kan sempat ada rumor semacam itu Mm-mm. dan akan digantikan oleh Mas Gibran dan hal-hal spekulatif semacam itu akhirnya dibantah dengan sendirinya ter eliminasi karena memang dari Gerindra sendiri firm dan Pak Prabowo sendiri mengafirmasi bahwa beliau siap maju kalau memang dipercaya. Tapi kalau memang beliau nggak maksimal, jangan pilih saya. Begitu statement Pak Prabowo. Saya kira ini statement gentle yang perlu kita apresiasi bahwa ya fokus beliau hari ini memimpin, memastikan kesejahteraan masyarakat terjadi semacam itu. Nah, bagaimana politisi muda seperti Mas Gibran? Ya saya kira perform aja dengan baik ya. Tuhan tidak tidur, rakyat tidak bisa ditutup-tutupi kalau memang kita mutiara seperti itu Mas kualitasnya. Jadi kerja sebaik-baiknya, fokus gitu. Ya biar bagaimanapun wakil presiden itu harus satu langkah lebih mundur ketimbang presiden Mas. Karena kalau misalkan dia terlalu maju, banyak melakukan offset-offset politik, nah ini bisa jadi masalah nanti di lembaga kepresidenan. Ya kita nggak mau ada matahari kembar sebagaimana pernah terjadi ketika di masa Pak SBY JK. Seperti itu. Jadi Mas Gibran harus mengatur langkahnya, tapi jangan sampai tidak melangkah sama sekali. Karena orang akan melihat kinerja Mas Gibran seperti apa, dan ini bisa membangun posisi tawar beliau untuk term kedua. Seandainya beliau akan dilibatkan kembali oleh Pak Prabowo. Tinggal Mas Gibran memastikan kemana partainya supaya apa kendaraan politik ini bisa menguatkan posisi Pak Prabowo untuk mengajak Mas Gibran kembali. Tapi kalau Mas Gibran ternyata belum ada partai, kerjanya biasa-biasa, ini bahaya. Bisa dilirik, bisa disalib oleh ketum-ketum Kim lain atau kandidat potensial dari Kim yang memang sejak awal melirik kursi wakil presiden seperti itu. Oke, memang karena persaingannya akan semakin ketat dan panas begitu Mas ya untuk cawapres tadi ya seperti Mas bilang tadi ya. Nah, Betul. Mas ini terakhir Mas dari saya Mas. Untuk saat ini kan baru 100 hari kerja Prabowo Gibran. Mana yang lebih urgent sebenarnya? Mengamankan jalan politik ataukah memperbaiki kinerja kabinet Mas? Iya, kalau saya sekarang yang paling utama memperbaiki kinerja, Mas. Ya, pertimbangan ini utama karena kondisinya koalisi Indonesia Maju Plus di parlemen sudah terkondisikan, sudah solid semacam itu. Tinggal bagaimana berkoalisi dengan rakyat, bagaimana memuaskan rakyat dengan kinerja-kinerja yang luar biasa. Karena ini yang jadi PR dan kemarin itu sempat mengemuka beberapa kebijakan yang viral dan bermasalah. Ya LPG, PPN, pagar makan laut, sekarang efisiensi. Ada problem-problem yang belum tuntas, ada problem-problem yang harus segera diselesaikan dan saya kira berkoalisi dengan rakyat, memuaskan rakyat ini tugas utama PR yang belum tuntas. Nah, bagaimana caranya? Ya otomatis para menteri harus berkinerja baik supaya hal-hal tadi tidak terulang dan concern ini yang akan memastikan Pak Prabowo bisa maju dengan mudah di term kedua atau sebaliknya berjuang susah payah untuk mengalahkan lawan-lawan potensialnya di 2029 nanti seperti itu. Oke, Mas Agung Baskoro, terima kasih untuk waktunya telah Sama Mas memberikan Rudi. pandangannya terkait kondisi politik yang lagi panas akhir-akhir ini. Terima Siap. kasih, selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Rusdi semua, mari. Ya, pemirsa, saya setuju dengan kalimat terakhir dari Mas Agung Baskoro yang mengatakan bahwa yang lebih penting saat ini adalah memperbagi kinerja kabinet karena banyak sentimen-sentimen negatif yang kemarin masih belum terselesaikan dan masyarakat butuh jawaban yang pasti. Dan tadi Mas Agung juga bilang bagaimana cara pemerintah ini berkoalisi dengan rakyat untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Nah, kalau menurut kamu gimana? Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.